Ya, Cahyo Adiraja di sini. Kembali lagi di Opsi, obrolan pintar seputar investasi. Ya, oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat-sehat? Saya harap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan pintar selalu. Ya, kalau kita melihat berita-berita akhir-akhir ini ya, teman-teman pasti banyak mendengar dan membaca istilah yang lagi ngetren di media-media saat ini. Ada yang tahu istilahnya apa? New normal. Nah, apa sih sebenarnya new normal itu? New normal, kalau yang saya nggak salah baca, new normal itu adalah kita kembali beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan tambahan ada protokol kesehatan yang harus kita miliki. Contohnya misalnya kita harus kemana-mana harus pakai masker. Terus kemudian selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, menjaga jarak, dan juga kalau bisa kita juga selalu menjaga kesehatan. Nah, terkait dengan new normal ini, kita hari ini akan membahas dalam kaitannya dengan investasi. Bagaimana kondisi investasi nanti setelah new normal ini berlangsung? Apakah akan sama seperti kemarin atau ada strategi baru? Nah, hari ini kan kita bahas dengan salah satu narasumber kita yang cukup inspiratif. Beliau sudah join di sini. Oke, saya invite dulu. Ada yang tahu siapa? Mas Ryan Filbert. Ya, kita tunggu. 5, 4. Iya. Selamat sore Mas Ryan. Halo, selamat sore Pak. Iya. Apa kabar? Baik. Siap. Ketemu lagi setelah kemarin 2018 ya. Iya, udah lama loh saya nggak ke sana. Iya. Jadi Siap. teman-teman followers IDX Kalteng, Mas Ryan ini sebenarnya sudah pernah berkunjung ke Kalimantan Tengah. Iya. Cuman waktu itu bukan ke Palangkaraya, tetapi ke Pangkalan Bun. Benar Mas ya? Iya. Itu waktu itu pertama kalinya ke Kalteng atau sebelumnya udah pernah ke Kalteng, Mas? Ke Kalteng pertama kalinya dan sempat kalinya. deg-degan ya. Kita pagi-pagi ternyata delay pesawatnya ya. Oh iya, waktu itu masih rame-ramenya ini ya, kabut asap ya? Iya. Aduh gawat. Betul. Ya. Pertama kali ya dapat pengalaman yang menyenangkan. Oke. Iya. Oke, Mas Ryan, hari ini kan kita topiknya ini sebenarnya cukup menarik ya, interesting ya, sesuai dengan yang apa namanya. Mungkin lagi rame nih di media-media mau di mana-mana tentang new normal. Nah, mungkin nanti kita akan bahas. Nah, sebelum kita bahas, mungkin ada baiknya nih Mas Ryan mungkin bisa cerita pengalamannya dulu bagaimana sih. Nah, mungkin banyak teman-teman yang waktu itu belum join waktu Infestival 2018 yang belum pernah mendengar ceritanya. Ini bagaimana ceritanya Mas Ryan ini kok bisa sampai kecemplung ke dunia pasar modal? Karena kalau dilihat background-nya kan gelarnya SSN, ya kan? Sarjana seni. Itu kan istilahnya bagaikan bumi dengan langit kan, jauh banget kan ya. Dari sarjana seni masuk ke dunia ekonomi, ke pasar modal. Nah, itu bagaimana cerita awalnya kok bisa nyampe kecebur di dunia ini. Nah, monggo Mas. Oke, thank you ya buat prolognya ya. Oke, jadi halo juga untuk semua teman-teman dari followernya IDX Kalteng. Perkenalkan, nama saya Ryan Filbert. Saya mulai investasi itu dari tahun 2004 ketika usia saya 18 tahun. Saya pada hari itu saya selalu bilang saya orang yang triple minoritas. Saya tidak punya ilmu karena benar sekali saya ambil jurusan sarjana seni rupa. Setelah lepas dari SMA, saya masuk ke sarjana seni rupa atas permintaan papa saya. Dan setelah itu juga saya tidak direstui untuk berinvestasi di saham karena ada mindset dalam keluarga saya investasi yang bagus adalah jas emas dan jas tanah gitu ya, dan properti saja. Dan minoritas ketiga adalah saya tidak punya ilmunya ya. Jadi dengan penolak ketiga itu ya saya
berusaha perlahan-lahan bagaimana cara untuk mengenal dunia keuangan dan investasi. Nah, apa yang saya bisa ceritakan adalah kalau masuk di tahun 2004 itu bisa bayangkan seperti Anda mulai masuk investasi seperti tahun 2014. Jadi Anda mulai investasi 2014 dan Anda invest sampai 2018. Jadi kayaknya enak sekali. Salah beli pun barangnya naik. Iya betul. Iya, karena lagi naik-naiknya dan 2018 itu kan menjadi salah satu nilai tertinggi kita di indeks harga saham gabungan. Nah, jadi saya mengalami fase yang sama sampai dengan tahun 2008. Jadi di 2008 itu saya sempat dalam perjalanan waktu dari 2004 ke 2008 itu saya itu kan sering kalau anak-anak mahasiswa itu kan selalu diajak yang namanya kerja part time gitu ya. Oh iya. Saya kerja part time itu kan dia kalau di kerja part time pada saat itu 250.000 tuh. Berapa satu bulan dapat kerja part 250.000? Hah? Berapa? Dikasih 250.000? Sorry deh, nggak ikut. Kenapa? Karena pada saat itu saya jualan online, saya punya penghasilan per bulan tuh sekitar 20-30 juta. Iya, jadi pada waktu itu saya terasa sangat sombong dan masih tersisa kesombongan. Pada saat itu saya punya uang, saya dagang, saya bawa ke pasar modal, saya trading. Kok saya bilang enak banget ya, duduk manis doang, buka laptop, taktik tuk profit, taktik tuk profit. Masukin di reksadana, tinggal tidur 1 bulan 10%. Loh ini enak banget saya bilang. Ini emang cari uang sebegini enaknya saya bilang. Kenapa nggak dari dulu ya? Jadi masa-masa awal pernikahan dengan pasar modal itu begitu seru gitu ya. Begitu 2008 ceker turbulen. Begitu masuk trading jerat langsung turun. Begitu masuk jerat langsung turun. Itu sama seperti terasa di bulan Februari menuju Maret 2020. Jadi saya pernah mengalami fase itu dan saya belajar banyak hal. Dan sebenarnya pada 2008 itu saya banyak penyesalan. Bukan karena saya rugi. Saya tidak rugi di pasar Indonesia. Saya rugi di pasar Amerika. Pada waktu itu saham Amerika yang mengakuisisi Palm Treo. Mungkin udah nggak tahu ya namanya. Ada PDA namanya Palm Treo hari ini teman-teman. Palm Treo itu diakuisisi oleh Hewlett Packard. Dan Hewlett Packard earningnya cepet. Langsung nilainya bablas. Langsung duitnya. Di sono. Kalau di sini enggak. Jadi banyak hal yang saya bilang, wah kalau one day terjadi seperti 2008, saya mesti prepare karena saya yakin one day akan terjadi. Itu pesan kunci pertama nih ya, gitu ya. Betul. Lalu, jadi banyak hal yang saya pelajari dan saya akhirnya di 2012 karena sudah pernah berjanji dalam diri saya menulis buku, saya akhirnya menulis beberapa buku lah di pasar modal dan dunia investasi yang mungkin teman-teman pada hari ini pergi ke Gramedia, kalau pergi ke toko buku dan melihat adanya rak buku mengenai investasi dan bisnis, itu ada satu rak yang dikudeta sama Ryan Filbert. Kenapa? Karena 17 judul bukunya saya. Betul. Kalau saya ke Gramedia itu selalu lihat, koknya ada buku baru lagi ya. Ini kapan diterbitnya? Belum lama ini udah ada buku baru lagi dari Ryan Filbert. Luar biasa. Tiap tahun lah. Tiap tahun kita menulis. Tiap tahun menulis. Ya itulah perkenalan sederhana dari saya. Jadi kalau saya rangkum dari 2004 sampai 2020 ya, berarti kan sekitar 16 tahun ya. 16 tahun. Pasti pernah mengalami pasang surutnya ya. Pernah mengalami rugi banyak di pasar modal. Nah, bener nggak Mas? Ada rugi banyak enggak? Rugi banyak enggak? Tapi pernah rugi kan intinya? Kita pernah, nah ini mindset yang menarik adalah kalau Anda menjadi seorang investor, maka sebenarnya selama tidak dijual, maka Anda tidak rugi. Betul, iya. Nah, itu satu tuh ya. Nah, yang kedua adalah kalau rugi itu adalah ada rugi yang dikalkulasi, ada rugi yang tidak terkalkulasi. Nah, rata-rata orang yang transaksi dalam keadaan sehari-hari ini banyak rugi yang tidak terkalkulasi. Sehingga sakit hatinya luar biasa. Betul. Jadi, kalau rugi yang terkalkulasi itu seperti apa, Ren? Rugi yang terkalkulasi itu adalah karena kita memencet dengan sadar bahwa saya tahu saya harus keluar. Makanya disebut dengan stop loss. Menghentikan. Ya. Tapi, bagi orang-orang yang mengatakan cut loss, itu beda. Cut loss itu kadang karena tidak rela. Betul. Kemudian sehingga diceres gitu. Kalau dilanjutkan masih panjang nih, tapi karena itu nggak ceres gitu. Nah itulah cut loss. Cut loss itu adalah suatu ketidakrelaan. Jadi kalau saya ada rugi, tentu dalam trading saya ada rugi. Biasalah dalam trading rugi. Tapi dalam investment sih hampir mostly kalau di total rata-rata kita selalu tumbuh, gitu ya.
Jadi kan kita harus melihat bahwa investment itu tidak bisa dilihat hanya satu titik, tapi kita melihat dalam banyak hal. Dan biasanya pesan penting saya ketika Anda melakukan transaksi apapun dan trading sekalipun dengan apa yang saya coba sharingkan, rule number one adalah jangan pernah mencari keuntungan, tapi amankanlah modal Anda. Wah, ini perspektif yang menarik nih. Iya, jadi mencari keuntungan tetapi amankan modal Anda. Modal Anda, kenapa? Karena kalau modalnya aman, pasti Anda untung. Kalau modalnya sudah nggak aman, Anda pasti nggak untung. Betul. Nah, jadi ini kalau ditanya pernah rugi, pasti pernah. Tapi apakah kalau dibilang rugi banyak, saya bingung rugi banyak ini dalam bentuk apa nih? Kalau saya misalnya ya, saya ada kerugian. Saya selalu bilang, oke, rugi ini apa yang saya pelajari? Begitu saya ulang, saya mendapatkan keuntungan. Berarti kalau di net saya sebenarnya untung. Kan kita belajar apa dalam setiap hal yang kita terjadi. Tapi ada orang yang lebih parah dari dongki gitu ya. Jadi dia benar-benar selalu jatuh ke lubang yang sama berkali-kali lah. Ini lucu menurut saya gitu. Iya. Mungkin sebelum berlanjut ini mungkin teman-teman saya komennya saya off dulu. Nah, biar lebih fokus nanti. Nanti kita kasih tanya jawab. Nanti kalau teman-teman mau bertanya silakan drop di bawah itu ada kotak yang ada tanda-tandanya. Nah, nanti drop ke situ, nanti akan kita tampilkan satu persatu. Oke. Oh, siap. Oke, nah ini terkait dengan investasi ya. Kalau saya nggak salah baca, Mas Ryan kan investasi nggak hanya di saham ya, tapi juga ada di reksadana dan lainnya. Nah, itu bagaimana sih cara pembagian porsinya itu kalau bagi teman-teman yang mau mendiversifikasikan investasinya? Baik, jadi cara mendiversifikasikan itu ada 3 cara. Cara pertama itu dengan berapa besarnya modal Anda yang Anda mau alokasikan. Kalau semakin kecil modal, maka pilihan semakin sempit. Semakin besar modal, pilihan semakin luas. Kenapa? Karena ada beberapa investasi yang tidak suitable untuk orang bermodal kecil. Misal, investasi properti. Bagus sih. Properti itu kan selalu langka ya, karena ada tanah yang terbatas. Tapi apakah Anda bisa membeli langsung dengan harga 300 juta? Dreng, tiba-tiba tidak mampu. Jadi berapa modal Anda? Nah, kalau kabar baiknya adalah capital market atau investasi saham dan reksadana adalah investasi yang termudah dan termurah. Iya, kalau Anda reksadana itu kan Anda langsung dengan modal sekarang Rp 1.000. Anda saham pun dengan modal sebenarnya kurang dari 100.000 untuk pembelian satu lot saham. Jadi pertama karena modal. Yang kedua, itu adalah karena jangka waktu. Nah, banyak orang salah mengalokasikan jangka waktu dalam melakukan penempatan portofolio. Misal, saya mau investasi saham, bisa nggak untung 2 hari? Itu bukan investasi, tapi lagi dagang saham. Oh, iya. Dia investasi saham, mindset investment horizon-nya agar aman, itu harusnya di atas 5 tahun. More than 5 years. Tanya dong, Ryan kenapa di atas 5 tahun? Ternyata, saya dulu juga gitu. Kenapa sih kok dibilang investasi saham di atas 5 tahun? Kenapa sih investasi reksadana saham harus di atas 5 tahun? Karena dengan menggunakan data yang ada di Indonesia dan di dunia, investasi secara tutup mata ditinggal 5 tahun, itu potensi untung kalau Anda sudah di atas 5 tahun, mengecil potensi Anda ruginya. Oleh karena itulah kenapa dikatakan investasi saham atau equity itu harus lebih dari 5 tahun. Agar apa? Agar Anda terbebas dari kerugian yang konyol. Coba ayo, tiba-tiba ada orang yang mau nikah 2020. 2020 nikah mungkin menjadi beralasan jadi nggak bisa karena corona. Tapi kalau ternyata 2018 ada investasi saham, dengan maksud mau nikah 2020, dan ternyata tetap boleh tuh ya nikahnya, bisa batal tuh. Duitnya hilang. Turun 40%, turun 30%, batal nikah. Kenapa? Karena saham berbahaya? Bukan, karena salah mengalokasikan jangka waktu. Jadi, step yang pertama adalah bicara mengenai modal. Yang kedua, bicara mengenai yang namanya kita bicara dengan time frame horizon investment-nya. Nah, yang ketiga, ini dia. Ketiga, dalam kita mengalokasikan portofolio investasi, itu kita harus bermain dengan 3 kuadran sebenarnya. Jadi, step 1, step 2 kan nggak ada kuadrannya ya, tadi gampang diingat, pokoknya ngomongin waktu, ya kita ngomongin modal. Nah, yang ketiga itu disebut dengan 3 step kuadran. 3 step kuadran itu selalu saya sharing karena ini menjadi dasar saya berinvestasi. Step 1 adalah, orang kalau baru mulai investasi, sebenarnya disarankan ke tempat yang high risk. Yang high risk ya?
Iya, kenapa? Kalau high risk itu high gain. Betul. Kalau uangnya sudah orang adalah pemula, dia mulai dari active income, tiba-tiba langsung yang low risk, udah pasti low gain. Misal, tiba-tiba saya misalnya umur 23 tahun, 24 tahun fresh graduate, tiba-tiba dapat penghasilan, saya sudah benar sih 50% saya investasikan. Masukinnya deposito. 10 tahun lagi sih, iya, nambah sih. Tapi itu nggak akan bisa mengalahkan tingkat kenaikan harga barang-barang. Oleh karena itu, bila Anda memulai dari pemula, mulailah dari yang namanya 3 kuadran. Mulai dari yang high risk dulu. High risk itu adalah biasanya bisa dimulai dengan modal yang kecil, beli saham, beli reksadana saham. Setelah itu, ketika sudah step ini dilewati, Anda melakukan review. Kalau untung, maka Anda masukkan ke dalam step yang kedua, yang disebut dengan protect your profit. Protect your profit itu apa, Ryan? Protect your profit itu adalah berbicara mengenai untungnya dari yang high risk diamankan. Jadi step kedua. Nah, masuk dalam step kedua, mulai step ketiga, mulai yang namanya membangun kemapanan, creating wealth. Dalam creating wealth ini dibagi menjadi 3 kategori. 1, properti yang produktif. 2, business and acquisition. 3, namanya hedging. Kalau properti produktif berarti membeli properti yang menghasilkan uang. Business acquisition itu sebenarnya seperti saham itu business acquisition. Kalau punya 1 lot sama 10.000 lot, jelas 10.000 lot seperti memiliki bisnis kan. Kalau 1 lot kan rasa ditimpuk dividennya nggak berasa. Gue kasih 10.000 lot tiba-tiba kelojotan ya. Berarti sudah masuk ke dalam kuadran 3. Yang terakhir adalah hedging. Hedging itu adalah kita harus tahu bahwa melindungi nilai itu agar kita tetap kaya. Jadi sebenarnya back to basic-nya lagi bahwa melindungi agar fluktuasi itu tidak ada. Orang kaya itu mencari profit loh. Percentage of profit itu nggak peduli orang kaya. Semakin kita miskin, semakin nyari percentage of profit yang tinggi. Ryan nggak ngerti. Maksudnya gimana sih? Gini gampang. Kalau saya punya uang 1 juta, untuk jadi 1 juta lagi, artinya saya 1 juta, profit 1 juta, itu kan berarti namanya profit 100%. Bener ya? Rasanya kalau saya duduk di sini, sama Pak Cahyo ada di sana, suruh nyari sebuah bisnis yang modal 1 juta, menghasilkan 1 juta, rada gampang. Tapi kalau saya tiba-tiba Pak Cahyo, saya punya 1 triliun. Saya pingin dapat 1 triliun lagi. Artinya sama-sama 100%. Setengah mati itu. Nyari bisnis yang profit 100%, yang 1 triliun atau bisnis profit 100%. Kenapa? Karena modalnya beda. Yang 1 juta untuk 100% easy untuk dapat 1 juta. 1 triliun berat untuk dapat 1 triliun kedua. Tapi kalau yang 1 triliun ini dapat 10% saja, nggak perlu 100%, 100 miliar loh. Dan itu impact. Berarti orang dengan uang besar itu concernnya bukan berbicara dengan yang namanya percentage of return, tapi berbicara mengenai bagaimana caranya tumbuh. Kenapa tumbuhnya dikit aja, udah cus naiknya udah nggak tanggung-tanggung. Itu adalah mindset pada creating wealth. Nah, jadi ada 3 kriteria berbicara bagaimana kita menggeser-geser portofolio kita. Wah, oke. Sip. Jadi teman-teman sudah dapat insight yang menarik dari segmen ini. Jadi sebelum kita lanjut, nanti kita bicara mengenai new normal. Saya bacakan dulu beberapa pertanyaan ini. Nah, sebentar. Apa nih pertanyaannya? Sebentar. Ini nih, yang ini nih. Udah keluar nih. Nah, what do you think about multi-baggers at this season? Ya, baik. Rizal. Baik, jadi multi-bagger ini kan ada istilah-istilah yang digunakan seperti dilakukan oleh Peter Lynch ya. Jadi sebenarnya kondisi yang namanya multi-bagger itu semakin turun, maka semakin nafsuin karena diskonnya makin besar. Jadi konsep multi-bagger itu pada hari ini terbuka menjadi lebih besar probability-nya untuk benar. Intinya adalah bukan karena multi-baggernya yang diperdebatkan, tapi adalah memang konseptualnya adalah semakin diskon, maka semakin menarik untuk kita investasikan. Itu aja sih. Oke, satu lagi mungkin pertanyaannya, sebentar. Nah ini, tentang reksadana ini. Nah, perbedaan reksadana saham indeks dan saham biasa, dan bagaimana saya mau memulai invest di reksadana berarti ya, ininya. Oke, baik.
Jadi membeli saham itu dari 700 yang, maaf Pak, sekarang berapa sih saham yang listing di bursa? 700-an ya? 691. Hampir 700. Oh ya, tambah 9 lagi. Nah ya, di bulan 700 boleh lah. Dengan 700 saham ini, perkara terbesar adalah bagaimana cara memilih 700 saham ini. Pertama, kita mungkin lagging information terkait dengan informasi berita apa yang terjadi terkait dengan corporate action mereka. Yang kedua, kita orang sibuk gitu ya. Dan saya juga sekarang kan cukup sibuk gitu. Jadi kebetulan saya lebih aman karena saya sudah punya tim di belakang saya untuk kita saling aware terhadap setiap perubahan dalam setiap industri dan peraturan. Nah, kalau ada orang-orang biasa yang tidak memiliki waktu, maka membeli saham itu tantangannya adalah memilih saham yang mana dari 700 ini. Nah, ketika Anda berbicara reksadana saham indeks atau reksadana indeks, maka sebenarnya adalah ada anggapan bahwa sudahlah, daripada saya pusing-pusing memilih saham, lebih baik saya ngikutin saja setiap indeks yang ada saat ini, let's say IDX 30, LQ45. Itu saya buntutin aja, beli LQ45 ke 45-45-nya. Perkara besarnya adalah kan saya beli 45 saham, ya jontor juga dong, dibeliin satu lot lumayan loh. LQ45 ada GGRF loh, ya kan? Satu GGRF berapa duit? Yeah. Nah, artinya menjadi tidak terjangkau. Oleh karena itulah manajer investasi yang membelikan saham-saham sesuai dengan indeks acuan tertentu, dan kita membeli kolektifnya, investasi kolektifnya melalui manajer investasi, sehingga namanya adalah reksadana indeks. Sehingga si manajer investasi itu sebenarnya do nothing. Yang dia lakukan adalah mengganti portofolio indeks, mengganti portofolio sahamnya bila indeksnya mengalami perubahan. Kan yang namanya LQ45 direvisi setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau Anda membeli reksadana indeks, maka yang Anda lakukan adalah Anda pergi ke manajer investasi yang memiliki reksadana indeks. Tapi bisa saja ada reksadana indeks yang seperti reksadana indeks tapi diperdagangkan selama perdagangan bursa buka. Namanya adalah Exchange Trading Fund, namanya ETF. ETF itu kodenya X depannya. Nah, jadi Anda milih. Jadi sebenarnya ETF itu adalah tidak bertemu dengan fund manager, tapi mentransaksikan terhadap demand dan supply yang ada di pasar modal di bursa efek selama dari jam 9 sampai penutupan. Ya, go ahead. Kita boleh pilih gitu. Iya, oke. Ini tadi pertanyaan lain kita keep dulu. Kita lanjut sekarang ke topik kita hari ini, yaitu tentang new normal, apakah new strategi juga. Ya. Bicara mengenai new normal kan sekarang sudah mulai dibahas ya. Apalagi pemerintah juga sudah membuka beberapa daerah yang kemarin sempat melakukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Ya, bukan pernah sayang tapi belum berjodoh. Nah, itu apa? Gaul nih. Nah, ini kemarin kalau kita lihat impact-nya, jadi begitu ada itu, terus kemarin sempat IHSG itu sempat bergerak naik ya. Meskipun setelah itu kemudian kemarin turunnya sempat dalam, dan hari ini luar biasa, seperti roller coaster ya. IHSG tadi buka sempat menyentuh level 4.700-an. Kemudian penutupan tadi malah sempat hijau plus 25 poin. Nah, kalau kita melihat perspektif new normal ini, apakah berpengaruh juga terhadap strategi investasi ya, khususnya di saham? Apalagi kalau kita melihat mulai dari Maret itu kan jatuhnya dalam banget kan. Terus kemudian ada beberapa sekarang ya ambruk bener. Ambruk kalau yang baru masuk mungkin sekitar setahun 2 tahun mungkin langsung waduh. Bukan kesel lagi ya, jantungan, waduh, beli saham nilainya tinggal minusnya sampai hampir 40% ya kan, gimana caranya? Tapi kalau mungkin yang sudah pernah mengalami 2008, apalagi yang pernah mengalami 98, justru mungkin melihat ini, wah ini peluang nih, kapan lagi gue dapat harga murah, dapat diskonnya banyak. Nah ini mungkin strateginya bagaimana nih, Mas Ryan? Khusus untuk saham dulu lah ini kita bahas. Baik, saya akan coba mulai dengan 3 poin ya. Jadi yang pertama adalah bagi orang yang konservatif gitu ya. Konservatif itu aliran klasik. Ini aliran klasik. Kalau aliran klasik itu yang menjadi fokus kita adalah kembali ke dalam fundamental dasar kalau kita mau investasi. Artinya saya selalu bilang sama teman-teman semua, kalau Anda mau menjadi seorang investor dengan menjadi seorang trader itu adalah aliran ilmu yang Anda harus tekuni beda.
Kalau jadi trader itu banyak hal-hal teknis. Sedangkan menjadi seorang investor itu yang diperlukan bukan hal teknis, tapi hal-hal yang sifatnya psikologis. Maksudnya apa, Ryan? Oke, gampang saja. Ketika Anda berbicara dengan psikologis, maka Anda kembali lagi melihat kondisi historis. Oh, ternyata perusahaan ini memang hebat ya. Dia sudah berkali-kali keluar dari krisis. Artinya perusahaan ini proven terhadap bisnisnya. Ingat, investasi itu membeli perusahaan dan menjadi pemilik dari perusahaan. So, kembali lagi adalah lihat perusahaannya. Sama seperti orang menikah. Lihat lagi, oh emang ya, oke. Jadi kita bicara dengan metode klasik yang saya sebutkan adalah back to the fundamental. Oke. Kepada bagian yang kedua, kita mulai peka terhadap zaman. Kenapa? Yang namanya sejarah itu sebenarnya berulang dengan modifikasi. Nah, ini nih gaya orang sarjana seni rupa bisa ngomong begini nih. Jadi kalau orang seni rupa itu selalu berbicara yang menjadi titik keunggulan dalam kuliah seni rupa itu adalah bagaimana mengaktifkan intuisi. Di mana semua orang seni rupa itu adalah bagaimana caranya mendahului tren. Jadi kita itu harus bisa membuat menjadi trendsetter. Itu adalah clue dari seorang sarjana seni rupa. Kalau dia menjadi seorang sarjana seni rupa yang bonafit, berarti dia selalu bisa menciptakan tren. Tiba-tiba dia mengganti gaya fashionnya berubah menjadi burung merak jadi gak pakai baju umpamanya. Oh, itu kan tiba-tiba jadi tren gitu kan. Nah, itu kemampuan seorang seni rupa. Dan tapi hidup itu begitu. Contoh sederhana, zaman dulu kita pakai handphone sebesar-besarnya, berubah menjadi sekecil-kecilnya, hari ini sudah layar lebar kembali. Betul, ya. Betul. Nah, jadi barang siapa yang pertama kali memulai layar lebar kembali, berarti dia adalah trendsetter, betul nggak? Betul. Nah, hari ini bila Anda tahu dengan adanya new normal, maka akan ada trendsetter baru yang harus Anda pikirkan akibat new normal ini. Artinya adalah tidak bisa dengan gaya hidup yang sama. Gaya hidup apa yang dimaksud hari ini adalah gaya hidup yang harus back kepada kesehatan, tapi harus peka terhadap teknologi. Iya atau ya? Betul, ya. Betul. Berarti perusahaan-perusahaan yang bisa memulai usahanya dengan gaya ini akan menjadi pertama kali survive. Iya atau iya? Betul. Berarti itulah cara Anda mencari saham-saham yang bagus pada hari ini. Apakah dia menerapkan prinsip PSBB dalam bisnisnya? Apakah dia masuk ke dalam industri yang memang berhubungan dengan kesehatan pada hari ini? Apakah jualan makanannya hari ini concern terhadap kesehatan? Apakah jualan makanannya sudah concern kesehatan, melek teknologi pula? Apa yang hari ini tiba-tiba dikonsumsi orang berlebih? Oh, ternyata kuota. Hari ini semua orang melakukan yang namanya webinar. Nah, ya, ini berarti betul. Ada industri yang tiba-tiba terboosting secara alami, ada industri yang harus struggling mempivot bisnisnya agar dia bisa survive dalam kondisi hari ini. Nah, itu berarti aliran kedua. Aliran pertama gaya klasik yang bilangnya kembali itu back basic aja lah, yang penting dia bisa survive. Yes, oke. Aliran kedua itu adalah yang mencari yang dengan kondisi hari ini mana yang akan menjadi the next trendsetter yang tadi saya sudah ceritakan. Nah, ada aliran ketiga. Aliran ketiga adalah aliran orang yang memang telah mempelajari krisis bukan lebih dari satu kali tapi berkali-kali. Kenapa? Karena walaupun pelaku pasarnya beda, tapi psikologinya itu tidak pernah berubah. Dimulai dengan fearness, dimulai dengan tidak ada hope, dimulai dengan recovery, dan ketika recovery itu akan apa saja yang duluan, itu ada terlihat patternnya. Saya sudah belajar dari capital market dari tahun 1890 dari Standard & Poor di Amerika. Jadi saya walaupun ngerasain krisis 2008, 98 itu saya masih SD kelas 6, tapi saya belajar krisis semenjak saya tahu bahwa ada krisis yang namanya 2008 tuh. Saya belajar, saya tarik mundur dari tahun 1890. Apa yang saya bisa ceritakan, kalau saya mau tanyakan, Ryan, cerita di mana? Saya ada bukunya tuh, judulnya adalah The Secret Stock Market in the Century. Anda bisa cari buku itu, saya menceritakan krisis-krisis dari tahun 1890. Apa patternnya? Patternnya adalah investor itu sebenarnya tidak perlu orang cerdas. Tapi investor itu adalah orang yang invest. Jadi kalau hari ini banyak orang dengan new normal ini, saya akan melakukan wait and see. Saya akan melihat dengan raca perdagangan. Ya kalau Anda cukup pintar nggak apa-apa.
Tapi kalau Anda menjadi geng follower, Anda akan ketinggalan kereta ketika gerbongnya sudah di lajur ke-10, Anda berarti baru mulai di lajur ke-1. Bablas lewat, orang yang udah nggak tahu kemana, Anda masih stay aja. Ini sudah selesai new normalnya belum? Recovery-nya sudah belum? Nggak selesai-selesai pada akhirnya. Dia lunatic. Banyak yang kayak gitu, Mas. Nah, ya. Nah, jadi mari kita kembali lagi. Anda apakah mau dengan metode klasik? Anda mulai dengan perubahan-perubahan yang hari ini ada, ataupun Anda kembali mempelajari sebenarnya apa sih dari krisis ini apa? Krisis yang akan pulih biasanya pertama kali akan akan lompat. Itu pertama tentunya capital market sebelum sektorilnya. Jadi nanti jangan Anda tungguin sektorilnya pulih. Itu capital market itu udah nggak tahu kemana. Betul. Saya akan tunggu sektorilnya pulih. Oh, jangan salah. Investor itu akan duluan di depan. Berani taking risk untuk masuk di dalam ketika dia tahu bahwa yes, ini gue tahu memang keadaannya begini gitu loh. Jadi hati-hati nih dengan melihat wait and see ya. Wah, seolah-olah sakti nih. Begitu dia lewat bablas sudah nggak tahu di mana ya kan. Jadi itu satu. Nah, yang kedua adalah ketika pasar modal pulih, yang pertama kali juga akan kita tahu adalah properti akan pulih. Kenapa? Karena properti ini adalah barang yang akan terdowngrade habis-habisan dikala orang butuh uang. Kenapa? Karena properti itu tidak seperti saham. Bisa direct per hari ini di sell T+3 duit turun. Dengan properti ini perlu cari lawan dulu. Hari ini kalau cari lawan nggak ketemu, maka dia akan diskon. Maka ketika didiskon habis-habisan, maka efeknya adalah dia akan turun harganya. Ketika dia turun harganya, lalu dengan ditambah perlambatan ekonomi, maka yang terjadi adalah bunga akan turun. Ketika bunga turun, orang yang selama ini nggak punya properti, dia akan invest properti. Karena bunganya murah. Berarti sektoral properti ini, developer-developer ini akan dapat angin surga ini. Jadi properti ini udah jontor berkali-kali loh. Jangan salah, sudah lama gitu. Nah ya kalau yang lain yang defensif ya tentunya ada healthcare, lalu ada consumer, lalu ada finance di negara kita, lalu dengan infrastruktur akan kembali lagi. Nah itu akan ada yang mengikuti. Tapi ini adalah pattern. Jadi terkait dengan PSBB, Anda mau mengikuti tips yang mana ya? Go ahead, silahkan salah satu dari 3 tadi. Ya jadi clue-nya tadi udah jelas dari Mas Ryan ya, sektornya yang mana. Terus sekarang terserah teman-teman semua. Jadi mau ngikut yang mana. Yang penting jangan cuma wait and see, tunggu deh ntar koreksi lagi. Nah, ntar nggak koreksi-koreksi marketnya bablas terbang kemana. Iya, jadi memang dibutuhkan cara pandang Salah satu dari 3 tadi. Iya, kalau dari 3 tadi. Jadi istilahnya teman-teman jangan ragu lah. Kalau memang mau buat invest, ya sekarang waktunya. Mumpung IHSG-nya sudah diskonnya lumayan lah, dari tertinggi 6.500-an sekarang di 4.800 sudah kurang diskon apa lagi ya kan. Mau diskon lagi ya mungkin kita nggak akan waktunya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan sesempat itu. Nah, terkait itu tadi ini ada pertanyaan menarik. Tadi sempat saya lihat di situ ada, tapi keburu saya off-kan, saya bacakan aja. Saya lupa tadi dari siapa. LK kuartal kedua nanti keluar, jadi semester 1 nanti laporan keuangan keluar. Apakah akan terjadi penurunan seperti kemarin? Ya kan? Karena kalau orang bilang sebenarnya cerminan kinerja perusahaan itu nanti terlihat dari laporan semester 1. Karena kalau yang kuartal 1 itu kan menghitung dari Januari sampai Maret. Sedangkan corona ini kan baru mulai sekitar awal-awal Maret. Jadi ibaratnya Januari Februari ini kan masih normal. Nah, jadi kalau dilihat dari laporan semester 1 nanti apakah setelah itu akan terjadi penurunan seperti kemarin? Nah, itu gimana Mas Ryan? Baik, jadi kembali ada 2 cara dalam melihat, yaitu kalau Anda bermain dengan statistik, maka menjadi tipsnya adalah koreksi besar yang lebih besar diskonnya itu ada kecenderungan pada beberapa bulan kalau kita mengikuti pergerakan indeks harga saham gabungan dari tahun 1990. Jadi bulan-bulan rawan koreksi itu adalah pada bulan Mei, pada bulan Juni, pada bulan Agustus, dan pada bulan Oktober. Ini memiliki kondisi diskon yang lebih di atas rata-rata dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi kalau melihat dari kondisi ini, statement yang tadi barusan nggak salah juga. Terlepas ngomongin corona efek gitu ya, tapi memang secara statistik itu adalah suatu hal yang usual, nggak suatu yang extraordinary gitu ya, tapi karena memang ada dalam kondisi market dari indeks harga saham gabungan dari 1990 sampai dengan tahun 2019 yang saya pegang datanya, yang saya cek dengan data bulanan, maka Anda akan menemukan 4 bulan yang rawan terjadi koreksi lebih tinggi dibandingkan bulan yang lain. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah pada bulan Mei, yang kedua adalah pada bulan Juni,
Agustus, dan Oktober. Agustus, Oktober. Oke, Mei, Juni, Agustus, Oktober. Ya, kalau orang-orang market dulu sering bilang ada ungkapan sell in May and go away. Mungkin itu salah satu ini ya. Mungkin ya. Itu istilah-istilah yang kadang-kadang pemula malah tambah takut. Tapi teman-teman, tiga ini. Jadi Mei, Juni, Agustus, dan Oktober. Jadi mungkin itu peluang kalau teman-teman masih nunggu-nunggu mau ada ini, tapi jangan terlalu menunggu lah. Kalau kita melihat ekonomi sudah mulai bergerak, berarti sektor real sudah mulai bergerak, dan otomatis juga nanti juga harga saham juga sebelumnya juga pasti akan bergerak duluan karena sudah prediksi. Meskipun dengan adanya new normal ini konsekuensinya adalah jumlah pasien COVID-nya ini yang positif jadi pertama banyak ya kan, karena ya kita tahu sendiri kan masyarakat kita masih belum cukup tertib untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi memang ada dua sisi kayak dua sisi pedang ya ininya ya, sama-sama kalau tidak dilonggarkan ekonominya nggak akan jalan. Akhirnya dampaknya juga jelek. Tapi kalau tetap kita lebih concern ke kesehatan, kemudian ekonomi nggak jalan, nah ini juga dampaknya juga seperti itu. Jadi memang ini pilihan berat yang harus kita ambil. Nah, makanya kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan meskipun ekonomi mulai dilonggarkan. Nah, saya boleh tambahin dikit tadi ya Mas ya? Boleh, monggo. Nah, jadi versi pertama adalah yang tadi memang ada kecenderungan. Nah, yang kedua adalah sebenarnya Anda harus tahu memang turbulensi itu ada kemungkinan pada kuartal kedua. Tapi yang paling penting, hari ini saya justru karena saya ada di industri jasa keuangan dan memang masih diperbolehkan untuk selang-seling masuk, saya masih selang-seling selama PSBB, saya mendapati suatu fenomena yang menarik loh yang saya bisa share kepada teman-teman. Ternyata ada saja industri yang justru malah tambah rame. Nggak percaya nih ya. Ini kan kita pikir industrinya nih si Ryan pasti ngomong mengenai industri kesehatan. Enggak loh. Coba ayo, kebayang nggak bahwa ternyata industri mainan itu naik-naikan di semasa PSBB ini. Jadi industri ada sebuah mainan anak-anak ya. Mainan anak-anak. Oh. Kenapa? Saya tanya kan, saya kan ngeledekin dong. Mbak PSBB ya, aduh sepi ya Mbak ya, tokonya kan gede nih di salah satu tempat gitu ya. Enggak Mas, kita malah tambah repot. Loh, kok malah tambah repot? Saya bilang, karena kita digojekin semua, orang beli langsung lewat WA, dikirim lewat Gojek. Kita malah susah istirahat loh Mas, ambilin barang. Tambah rame kamu, saya bilang. Saya cek kode sahamnya, wah ini pasti kita pencet nih, saya bilang, ini bagus. Jadi sebenarnya adalah, tidak selalu bad news is a bad news, tapi bad news is a good news. Anda mesti melihat crack-nya. Jangan selalu terbawa dengan framing yang terjadi sehingga Anda tidak pernah melihat crack-nya. Ingat, pebisnis itu adalah orang yang pintar bermain di celah. Betul nggak? Betul. Hati-hati loh. Oke. Nah, saya mau sedikit mengomentari terkait dengan pada hari ini kita seolah-olah di-challenge oleh pemerintah bahwa kamu hari ini maaf ya, saya lebih pro kepada ekonomi daripada kesehatan. Kata-kata itu saya sering dengar, tapi saya mau bilang begini, teman-teman, saya pingin kasih tahu bahwa semasa hidup kita sebenarnya kata-kata kita diminta untuk memilih antara uang dan kesehatan itu sering sekali dilakukan, tapi kita tidak sadar. Contoh, ya sudahlah, untung aja saya nggak begitu kaya. Coba lihat dia kaya tapi sakit-sakitan. Saya dong nggak terlalu kaya tapi saya sehat. Itu sering loh kita terjadi dalam sekitar kita. Ada juga teman saya yang bilang, dia kaya hebat loh, dia kaya, dia sehat, tapi dia nggak punya waktu. Lihat deh, anaknya aja jarang ketemu dia pulangnya jam 12 malam, dia direktur salah satu perusahaan yang ada di Jalan Protokol di Jakarta, saking sibuknya anaknya nggak pernah ketemu, kaya sih tapi nggak punya waktu. Kita itu dalam hidup kita sebenarnya itu selalu mencoba untuk mencari yang mana yang lebih bagus. Jadi kalau dalam hari ini, pilihan itu balik kepada kita, bahwa antara kesehatan dan uang, itu sebenarnya bagaimana caranya Anda bisa menjaga keseimbangannya. Bukan Anda men-challenge untuk Anda memilih. Kalau Anda memilih, itu Anda tidak akan pernah menjadi orang yang happy dan makmur. Contoh, orang kaya tapi nggak sehat, pasti nggak happy. Orang sehat nggak punya duit, pasti nggak happy, karena pasti sakit ntar lagi. Orang kaya, orang sehat, tapi nggak punya waktu, pasti nggak happy.
Jadi, Anda hari ini di-challenge selalu dengan lagu lama, dengan kaset rusak. Dalam seumur hidup Anda harus bisa menjaga 3 ini agar Anda bisa happy. Yaitu punya waktu, punya kesehatan, dan punya uang. Salah satu dari 3 ini Anda nggak punya, pasti Anda nggak akan bisa masuk ke dalam tahapan wealth. Gitu. Betul. Jadi, teman-teman ingat tadi yang disampaikan oleh Mas Ryan ya, kita harus untuk memiliki wealth ya kan, kita harus memiliki tadi yang pertama uang, kesehatan, yang ketiga tadi apa Mas? Waktu. Nah ini tiga ini harus teman-teman miliki supaya mendapatkan wealth ya kan. Nah itu jadi jangan dipilih, tapi memang kita harus bisa menjalani keduanya. Harus balance ya ininya ya. Iya. Betul. Ya, jadi jangan challenge balik. Kondisi akan kita challenge balik itu kita berarti melawan market. Nobody can beat the market. Tapi everybody bisa berteman dengan pasar. Makanya kita harus berteman dengan kondisi-kondisi berteman gitu loh. Jadi statementnya Bapak Presiden kita itu sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari, tapi ada orang yang berusaha beat konsep itu dan akhirnya kita tidak mapan, akhirnya kita tidak makmur, akhirnya kita tidak happy. Betul. Ini konsep yang menarik sekali. Ya, jadi segala sesuatunya harus seimbang ya teman-teman. Dalam hal mencari uang ataupun kesehatan itu harus seimbang. Jangan terus salah satunya dikalahkan supaya mendapatkan nggak bisa itu. Jadi semua itu memang tidak akan happy. Iya, oke. Ini tadi satu pertanyaan lagi yang lupa saya bacakan. Jadi nanti teman-teman mau tanya tinggal drop di kotak yang ada tanda tanya di bawah. Nanti akan saya bacakan. Caranya swing trade gimana Mas Ryan? Nah, tadi ada yang nanya gitu Mas. Yes, prinsip dasar swing trading itu adalah pedagang ya, bukan investment ya. Berdagang itu punya motivasi yang sederhana. Membeli murah, menjual mahal. Kalau saya sudah beli mahal, saya akan jual lebih mahal. Jadi, Anda harus tahu ketika mau melakukan swing trading adalah membeli murah, menjual mahal. Membeli mahal dan saya akan jual lebih mahal. Tinggal Anda menjustifikasi bagaimana sebuah saham bisa disebut murah. Dan bagaimana sebuah saham disebut mahal. Ada banyak caranya. Itu namanya technical analysis. Saya menarik garis support karena ada harga yang sebelumnya dan rebound. Saya menarik garis resisten karena begitu mentok dia turun ke bawah. Ini titik jual, ini titik belinya nih. Bila turun ke sini saya beli, bila naik ke atas saya jual. Itu swing trading. Ya, as simple as that. Tinggal Anda memilih salah satu strategi dan Anda jalankan dengan disiplin. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman mau swing trading, mau belajar ya paling awal ya harus belajar technical dulu. Ya, kebetulan ya, Mas Ryan juga ada bukunya tentang analisa technical ya. Workbook analisis technical lah kalau nggak salah ini. Saya sambil itu yang paling basic. Itu adalah belajar analisa technical paling basic. Judulnya Workbook Analysis. Setelah belajar buku itu, cari buku warna putih, judulnya adalah Investasi Saham ala Swing Trader Dunia. Setelah Anda baca buku itu, mau tambah powerful, tambahkan buku Trading versus Investing, bukunya hitam, ada gambar banteng versus beruang depannya. Betul, ini. Nah, ini semua ada ininya. Saya udah punya yang investasi saham Swing Trader Dunia nih. Nah, mantap. Jadi sebenarnya nih koleksi buku Mas Ryan ini bisa didapatkan teman-teman di galeri investasi di kampus masing-masing. Jadi kalau teman-teman di kampusnya ada galeri investasi, nah itu silakan datang ke sana. Itu ada banyak koleksi bukunya Mas Ryan karena kalau yang Dalton ini karena saya yang beli ya kan. Jadi saya beli. Siap. Ada banyak banget nih, saya ambil ini. Nah, semuanya ini kayak yang technical, trading, investing ini kalau nggak salah ada juga, terus kemudian kalau nggak salah ada bandermologi juga ya, ada yuk belajar nabung saham, nah itu semuanya ada. Jadi teman-teman, ya kalau teman-teman mau baca, silahkan. Kalau mau beli ke Gramedia mungkin secara online, karena di sini di sini tuh nggak ada Gramedia toko buku yang besar Mas, jadi cuma kayak semacam outlet yang kecilnya itu, jadi bukunya itu nggak lengkap. Jadi teman-teman nih kalau di sini kalau mau baca buku-buku yang investasi yang terbaru, nah itu kesulitannya di situ. Ya, nah, bisa di online, bisa juga hubungi tim saya, bisa cek di IG saya, itu ada tim saya
membuka hotline untuk bisa melakukan pemesanan. Saya banyak kirim buku itu sudah tidak di Jakarta dan Indonesia, tapi sudah banyak bayarnya dari Hong Kong, TKW, TKI dari Taiwan, ada TKI dari Kanada, ada TKI dari Australia. Jadi kita kalau ngirim buku 17 biji, yang ongkos kirimnya pun sama 17 buku itu, dan dia beli. Saya bilang, wah hebat orang-orang ini. Tapi dia bilang, ya karena saya susah. Saya mau cari di mana, dan saya nggak bisa digital. Dia nggak suka digital karena kan kita ini kan setengah milenial setengah kolonial kan ya, jadi ya harus coret-coret gitu ya. Justru kalau buku-buku yang yang non digital itu lebih enak karena begitu dilihat buka lagi. Tapi kalau digital itu kan kadang buka ini kan susah. Malah yang dibuka bukan baca buku digital, tapi malah buka IG ya kan. Nah, iya. Buka medsos. Nah itu. Jadi teman-teman silakan kalau mau membeli, nanti bisa teman-teman bisa hubungi timnya Mas Ryan Filbert, ada di IG-nya. IG-nya juga ada. Nah, begitu. Nah, ini karena kok kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Saya buka aja deh kolom komennya nih. Nah, biar rame. Ayo, benar. Silakan. Nah, yang mau nanya silakan nanya di kolom pertanyaan. Nah, sekarang kita buka pertanyaan. Nah, begini Mas Ryan. Oke. Yang depan-depan tadi kayaknya ada deh, sebentar. Silakan. Ada mananya silakan. Ini dari Mas Muhammad Sugiono. Bagaimana kalau ada saham yang PER dan PBV-nya sudah lebih dari nilai rata-rata 5 tahunnya, hold atau jual? Nah, ini namanya relative valuation. Jadi, teman-teman kalau mau belajar fundamental analysis ini harus mengerti ada yang namanya relative valuasi yang relatif. Bila teman-teman menghitung price earning ratio lalu dihitung rata-rata selama 5 tahun dan ternyata didapati hari ini sudah di atas rata-rata, yes, betul, itu adalah salah satu melakukan metode analisa fundamental yang mungkin dianggap sudah di atas rata-rata, artinya mahal. Nah, ada juga sudut pandang relative valuation-nya begini. Misalnya tanya gini, kamu itu kalau mau investasi sudut pandangnya berapa tahun? Saya sudut pandangnya 15 tahun. Oke. Artinya kalau ada orang yang investasi 15 tahun, berarti dia berpikir bahwa dalam 15 tahun ini saham ini harus kembali modal dong. Ya. Kembali modalnya dari mananya? Berarti dari earning per share-nya dong, dari laba per lembar saham. Artinya kalau saya mendapatkan sebuah saham yang PER-nya, price earning ratio-nya kurang dari 15. Berarti selama dia masih kurang dari 15, itu masih cocok untuk saya investasikan. Tapi artinya menjadi relatif karena setiap orang memiliki time frame horizon yang berbeda terhadap investasinya. Jadi ada orang yang suitable dengan PER 25 karena dia investment horizon yang 45 tahun, cocok. Tapi bagi orang yang punya investment horizon 10 tahun, membeli saham dengan PER 25 tidak tepat. Kenapa? Karena dia harus dapat yang PER kurang dari 10. Kenapa? Karena kalau PER lebih dari 10, berarti investment horizon-nya dia, andaikan earning per share yang dia dapat pada hari ini stabil sampai dengan 10 tahun ke depan, masih kurang untuk BEP. Nah, jadi ini namanya relative valuation. Anda beraliran apa? Kan bela diri ada banyak nih. Brazilian Jiu-Jitsu, ada lagi Muay Thai, ada Taekwondo, ada boxing. Itu kan jurus pitingan dan kunciannya beda semua. Nggak bisa disebut, saya nggak bisa sebutkan karena saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dalam Anda melakukan valuasi. Oke. Ini mulai banyak nih pertanyaannya. Ini kalau Nah ini kayaknya banyak yang kejeblos nih. Prinsip buat saham gorengan gimana Mas Ryan? Gorengan ya, oke. Gorengan gini maksudnya, mana namanya gorengan ini ada banyak ya. Dalam beberapa kategori, karena ini tidak ada kategori yang fixnya gitu ya. Pertama adalah gorengan ini karena jumlah lembar saham yang beredarnya tidak begitu banyak sehingga terjadi fluktuasi harga yang bisa saja jedak-jeduk. Itu maka kita bisa sebagai saham gorengan. Yang kedua juga karena walaupun jumlah beredarnya banyak, tapi minat orang transaksi di saham itu sedikit. Maka jedak-jeduk juga. Ada lagi yang saham yang tidur tiba-tiba lompat. Tidur tiba-tiba jeduk. Jedak-jeduk juga. Tapi karena dia tidak melakukan transaksi. Nah, kalau ada gorengan yang selanjutnya yang paling bahaya adalah digoreng memang benar-benar dia dalam kondisi dikondisikan. Tapi tidak bisa dibuktikan bahwa mereka melanggar. Nah, kalau Anda memang melihat
salah satu kriteria pada saham tersebut. Kalau saham yang tidak jelas tapi bisa naik turun, itu biasanya salah satu kriterianya adalah laporan keuangan entah kemana, harga saham naik kemana. Ini namanya tidak matching. Ini adalah salah satu yang seharusnya Anda hindari. Gitu. Jadi kalau Anda paksakan masuk ke dalam saham tersebut, jelas itu bukan saham investasi, tapi itu adalah saham cari untung. Kalau cari untung silakan trading. Kalau trading harus disiplin. Begitu harus sudah keluar, Anda harus keluar dalam keadaan untung dan rugi. Itu prinsip-prinsipnya. Ya, jadi kalau gorengan itu harus siap stop loss ya. Turun berapa ini, karena teman-teman harus siap-siap dijual. Jadi jangan nunggu, nanti nunggu balik lagi. Nah, yang ada malah tambah nyungsep jadi saham-saham gocapan ya kan. Kalau udah saham-saham gocapan udahlah, tinggal jadikan sejarah aja gitu. Itu nanti investor saham nyangkut, namanya investor saham nyangkut gitu ya. Investor dadakan ya kan. Iya, nah tapi memang ada satu fenomena menarik yang saya mau katakan pada hari ini karena penurunan sahamnya besar, ada saham-saham yang di harga 50 ini saham-saham yang menarik. Jadi dia salah harga justru. Ayo silakan cari. Oh iya. Saya sebenarnya sudah melihat ada satu saham harga 50 yang perusahaannya itu sebenarnya profit ya kan. Tapi harganya 50. Kemarin sempat gerak-gerak nih. Dan dia kemarin baru dividen. Iya dong. Iya, betul. Saya nggak mau share, ini PR buat teman-teman ya. Cari lah. Cari ya. Bacalah laporan keuangan Iya. Nyarinya kan gampang. Saham harga 50 berapa sih ya kan? Kemudian lihat satu-satu. Nah, gitu. Iya. Oke, terus ini pertanyaan menarik lagi. Cash is the king. Berapa percentable cash yang harus kita pegang untuk investasi saat ini? Hati-hati, ini menarik. Saya mau cerita, teman-teman, kata-kata cash is king itu kadang-kadang bagus bagi orang yang sangat paham dengan dunia makroekonomi dan mikronya. Tapi kalau Anda ternyata orang yang tidak begitu jago dengan makro dan mikro, maka saya lebih sarankan cash flow is king kong. Ulang lagi. Bukan cash is king, tapi cash flow is king kong. Cash Kenapa? flow is king kong. Oke. Cash flow. Kalau cash flow artinya Anda tetap ada uang masuk yang terjadi income bagi Anda, sehingga Anda bisa keep invest. Anda cash is king, tiba-tiba Bank Indonesia melakukan cetak uang, terjadi inflasi gila-gilaan, cash become trash. Dan Bank Indonesia tidak akan telepon Anda, maaf ya Pak, karena Anda punya cash is king, maka saya cetak uang, Anda tolong hati-hati dengan uang Anda, nilainya kurang. Mana urus? Itu namanya kebijakan makro, Anda nggak bisa dilawan. Gitu. Jadi kalau Anda memang berpikir bahwa Anda mau investment, dan Anda nowhere, Anda tidak tahu kondisi ke depan, dan saya yakin tidak ada satupun yang begitu 100% yakin, maka selain Anda bisa memiliki cash, Anda harus berpikir investasi yang bisa menghasilkan recurring income, cash flow. Perusahaan-perusahaan yang bisa membagikan dividen pada kuartal-kuartal ini itu adalah suatu perusahaan yang bercash flow. Artinya Anda berpikir cash flow is king kong. Hati-hati loh, Anda tiba-tiba hari ini super yakin. Oke, saya tahu, saya beli properti, bentuknya tanah. Sudah murah sekali orang BU. Begitu Anda beli dengan cash Anda menjadi investasi, tapi yang namanya tanah tidak bisa menghasilkan cash flow, dan ternyata Anda butuh uangnya, mau cairin susah, tapi tidak menghasilkan uang, Anda puasa bisa 10 tahun loh. Mati kan? Kaya sih, tapi nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Karena nggak punya aliran masuk gitu loh. Hati-hati. Saya tidak membahas mengenai part of portfolio percentage-nya ya, tapi karena kalau portfolio percentage kita bisa menggunakan namanya financial planning. Financial planning itu 50% diinvestasikan, lalu setelah itu 50% dikonsumsikan, lalu habis itu setelah 50% ini hati-hati dengan hutangnya, lalu setelah itu dibagi melalui saham. Misalnya saya adalah orang yang berinvestasi untuk jangka panjang, karena saya masih banyak untuk tujuan jangka panjang saya 50%, jangka menengah saya 30%, jangka pendek saya 20%. Tapi ketika mindsetnya kita adalah cash is king, kita akan orang yang takut untuk keluarkan uang, tapi kita pegangin duit kita. Dan ketika ada satu kebijakan makro yang membuat Anda tergerus secara inflasi, maka Anda menjadi trash barangnya. Dan Anda nggak keburu untuk kejar. Ataupun Anda masuk ke aset-aset yang mati, yang tidak bisa menghasilkan cash flow. Bahaya dong. Iya. Oke, jadi memang biasanya ya orang kalau yang punya istilahnya pedoman cash is the king itu biasanya
justru malah takut ya kalau mau membelanjakan uangnya, waduh, nanti jangan-jangan begitu saya investasi sekarang, habis itu turun lagi. Jadinya uangnya nggak diapa-apain, jadi tetap cash terus, bukan cash terus. Nah itu yang biasanya kalau yang saya lihat yang terjadi seperti itu. Nah, kalau cash is king itu dagang beras. Dagang beras, oh iya. Iya, dagang beras itu kan margin tipis tuh. Itu cash is king tuh. Berapa beras saya timpa? Itu kalau marginnya lewat 0,5 dihantam lagi. Itu karena cash is king. Barangnya barang tunai ketemu tunai. Ya bener, harus pegang cash. Gitu. Oke, waduh ini pertanyaan masih banyak. Waktunya tinggal 5 menit. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ini, gimana kalau belinya udah mahal, mau jual lebih mahal, tapi harganya turun nggak naik-naik? Nah, udah Anda mahal. Trading ya saya paham. Anda trading atau investasi. Kalau Anda investasi ketika barangnya memang masih bagus, perusahaannya masih oke, ketika turun artinya diskon. Anda bisa beli lagi. Tapi kalau yang namanya trading, tidak ada yang namanya trading itu tanpa stop loss. Itu namanya naked. Naked itu telanjang. Dan itu artinya lucu. Anda kalau profit bisa TP, kalau loss Anda tidak bisa SL. Seorang trader pasti bisa TP, bisa SL. SL itu artinya adalah membatasi kerugian. Jadi kalau Anda sudah kadung jeblok begitu, itu namanya sudah dibiarkan. Jadi biasanya yang harus lakukan, segeralah dicari barang untung Anda, jual sama yang rugi itu, sehingga modal Anda kembali walaupun Anda BP. Itu tips terakhir. Nah, oke. Ya, jadi teman-teman tadi sudah ada berbagai macam tips, pertanyaan sudah beberapa dijawab, masih banyak. Jadi, tapi karena waktunya cuma 1 jam ya kan, saya mohon maaf sekali kepada teman-teman yang mungkin pertanyaannya bisa dijawab. Jadi, melihat dari yang kita bahas tadi, ya kan, jadi memang ada baiknya teman-teman melihat bahwa ini suatu peluang. Jadi, jangan semuanya jangan menunggu kapan IHSG akan turun lagi. Kalau cuma menunggu, saya yakin pasti akan ketinggalan kereta. Ya, jadi yang paling penting yaitu belajar. Kalau memang sekarang belum ilmunya belum ada, teman-teman bisa banyak belajar dari buku-bukunya Mas Ryan juga ada, atau sekarang juga sudah banyak akun-akun di IG yang membahas tentang investasi, memberikan tips dan lain, teman-teman bisa ikuti secara free. Jadi jangan lupa persiapkan diri Anda sebelum Anda mulai berinvestasi supaya pada saatnya nanti Anda sudah siap. Oh, saya mau ngapain sih? Nah, itu kan yang yang paling penting itu. Jadi mempersiapkan teman-teman supaya pada saat terjadi sesuatu, teman-teman sudah ada persiapannya. Nah, gitu. Terus di masa pandemi ini ya kan, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Seperti pesan Mas Ryan tadi ya kan, harus seimbang. Nah, harus balance ya kan, antara cari uang dengan jaga kesehatan. Kalau teman-teman memang sudah mulai masuk kantor, bekerja, ya tetap terapkan protokol kesehatan. Tetap pakai masker kemana-mana, jaga jarak, cuci tangan, bawa hand sanitizer ya kan. Kalau dikit-dikit harus pakai ini juga nggak apa-apa. Yang penting kita menjaga kesehatan. Kalau memang kondisi tidak bagus, tidak fit, jangan dipaksakan untuk keluar rumah. Jaga diri kita, tetap ada di rumah, supaya kita tidak istilahnya membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, siap. Gitu. Oke. Ini mungkin saya tambahkan sedikit. Iya, Mas. Oke, Mas. Nah, ini mungkin teman-teman, karena banyak sekali yang nanya belum selesai, saya teman-teman bisa add WhatsApp saya. Teman-teman silakan add WhatsApp saya 0895 07 08 0789. Itu saya sudah posting 0895 07 08 789. Silakan, pas nanti saya ada waktu, saya biasanya scroll untuk jawab perlahan-lahan. Kalau pertanyaannya susah, nanti saya akan jawab melalui vlog saya biasanya di YouTube channel. Dan YouTube saya juga apa, Mas Ryan? Ryan Filbert, RYANFILBR. Ya, silakan cek di sana. Saya selalu update per hari, ada per seminggu lah ada. Lalu bisa juga teman-teman cek di savingsaham.com. Scroll paling bawah itu ada modul belajar investasi selama 30 hari dari saya. Saya kasih buat teman-teman semua, silakan akses. Savingsaham.com. Oke, ingat ya teman-teman. Kalau yang pertanyaan belum sempat dijawab, teman-teman bisa WhatsApp Mas Ryan di 0895 07 08 0789. Nah, atau bisa belajar melalui channel YouTube-nya Mas Ryan, di Ryan Filbert, ya kan? Jangan lupa subscribe,
like, dan komen. Siap. Terus bisa belajar selama 30 hari di saving Saya saham punya ya, Mas, modul ya? savingsaham.com. Silakan akses di scroll paling bawah, di paling bawah. Gitu. Di scroll paling bawah. Oke, nah itu dia teman-teman. Karena waktu sudah mendekati akhir, Habis nih. saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ryan Filbert atas waktunya bersedia berbagi. Terima kasih teman-teman yang sudah setia join selama 1 jam ini menonton live kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan supaya kita semua tetap bisa maju terus, bekerja terus untuk bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat sore teman-teman, selamat sore Mas Ryan. Oke. Iya, oke, thank you.